Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikianlah dikatakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, kita difokuskan pada tema kasih Allah yang nyata dalam tindakannya yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seringkali kita membayangkan kasih hanya sebagai sebuah perasaan, namun firman Tuhan pada hari ini menunjukkan bahwa kasih Allah bukanlah sekedar perasaan, melainkan sebuah tindakan yang nyata. Allah tidak hanya merasa mengasihi kita, tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang paling radikal, mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan dampaknya. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekecewaan dan yang penuh dengan ketidakpastian, kita memiliki jaminan bahwa kasih Allah itu nyata dan terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah melakukan hal ini? Firman Tuhan ini memberikan jawaban supaya kita hidup olehnya. Kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus bukanlah sekedar hidup di dunia ini, tetapi kehidupan yang memiliki tujuan, makna, dan jaminan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelumnya dosa telah memisahkan kita dari Allah, membuat kita mati secara rohani. Namun melalui pengorbanan Yesus, kita diberi kesempatan untuk hidup kembali. Hidup baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kita mengenal kasih Allah, mengalami pengampunan, dan memiliki harapan akan kebangkitan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberikan pengertian, Engkau memberikan jaminan kehidupan. Karena itu biarlah kami Tuhan semakin memahami, mengenal, dan menjalani kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sertai kami Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, tengah kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, dan pekerjaan kami. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dan setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu, yang berduka Engkau hiburkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Ora.